Dunia seringkali dipandang sebagai tempat untuk menumpuk harta dan kemewahan yang tampak oleh mata. Namun bagi seorang hamba yang telah mencapai derajat wali seperti Malik bin Dinar, kemewahan sejati terletak pada kekosongan hati dari selain Allah. Rumah kediaman beliau bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sebuah ruang sunyi yang hanya diisi oleh zikir dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Tidak ada perhiasan emas atau perak yang menghiasi dinding-dindingnya, karena seluruh kekayaannya telah tersimpan di khazanah langit. Keadaan zuhud yang dijalani oleh Malik bin Dinar merupakan cerminan dari pemahaman mendalam tentang kefanaan dunia. Seorang hamba yang memahami hakikat ini tidak akan merasa kekurangan meskipun tidak memiliki sepeser pun uang di dalam saku bajunya. Justru di dalam ketiadaan harta benda itu terpancar cahaya ketenangan yang tidak mampu dibeli oleh para raja. Kemiskinan materi di mata manusia awam seringkali menjadi sebuah kehinaan, namun di mata para sufi itu adalah kemerdekaan jiwa yang hakiki. Setiap sudut ruangan di rumah beliau menjadi saksi bisu atas sujud panjang yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Malik bin Dinar meyakini bahwa harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk bercengkrama dengan Allah tanpa gangguan duniawi. Beliau membiarkan pintu rumahnya terbuka seolah memberi isyarat bahwa tidak ada sesuatu yang patut dicuri dari tempat yang sudah penuh dengan ridho ilahi. Ketenangan batin seorang wali adalah benteng yang lebih kuat daripada dinding beton yang tinggi. Pada suatu malam yang pekat ketika semua mata tertidur lelap, seorang pencuri mengendap masuk ke dalam rumah Malik bin Dinar. Sang pencuri berharap akan menemukan tumpukan dinar atau barang berharga yang bisa dibawa pulang untuk menyambung hidupnya. Dengan langkah yang sangat berhati-hati dia memeriksa setiap sudut rumah, namun dia hanya menemukan kekosongan dan kesunyian yang mencekam. Rasa kecewa mulai merayap di dalam hatinya, karena usahanya seolah menjadi sia-sia di rumah yang tampak sangat sederhana itu. Pencuri itu tidak menyadari bahwa dia tidak sedang berada di rumah manusia biasa, melainkan di hadapan seorang kekasih Allah. Meskipun dia bergerak tanpa suara, mata batin Malik bin Dinar yang sedang dalam keadaan terjaga merasakan kehadiran jiwa yang sedang tersesat tersebut. Sang wali tidak merasa takut atau terancam, karena beliau meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ketenangan yang terpancar dari sosok Malik bin Dinar membuat suasana malam itu terasa sangat berbeda bagi sang pencuri yang sedang dilingkupi kegelisahan. Di tengah kegelapan itu, sang pencuri terus mencari dengan harapan yang semakin menipis. Dia meraba-raba dinding dan lantai mencari kotak rahasia atau simpanan tersembunyi yang mungkin dimiliki oleh penghuni rumah. Namun semakin dia mencari, semakin dia menyadari bahwa rumah ini benar-benar bersih dari kemewahan dunia. Perasaan aneh mulai menyelimuti batinnya, ada sebuah aura yang membuat tangannya gemetar dan langkahnya terasa berat untuk melanjutkan aksi kejahatannya. Kehadiran sang pencuri di malam itu bukanlah sebuah kebetulan semata dalam skenario ilahi. Allah telah mengatur pertemuan tersebut sebagai sarana untuk menunjukkan kebesarannya melalui perantara seorang wali. Sang pencuri yang semula berniat merampas harta justru sedang digiring menuju sebuah perampasan hati yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di saat itulah Malik bin Dinar, yang sedang duduk tenang di sajadahnya, mulai memperhatikan gerak-gerik tamu tak diundang itu dengan penuh kasih sayang. Setelah menyadari bahwa pencuri itu tidak menemukan apapun, Malik bin Dinar kemudian menyapa dengan suara yang sangat lembut dan tenang. Beliau tidak menghardik atau memanggil bantuan untuk menangkap orang tersebut sebagaimana yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Beliau justru merasa iba melihat seorang hamba yang rela bersusah payah di tengah malam, hanya demi mencari materi yang tidak seberapa. Sapaan itu begitu tulus, sehingga mampu meruntuhkan niat jahat yang tersisa di dalam dada sang pencuri. Malik bin Dinar berkata kepada sang pencuri bahwa dia tidak akan menemukan harta dunia di rumah tersebut, namun dia bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Beliau menawarkan sebuah jamuan yang tidak akan pernah habis meskipun dimakan oleh waktu, yaitu kedekatan dengan Allah. Kata yang keluar dari lisan sang wali bukan sekadar ucapan, melainkan anak panah hidayah yang langsung menghujam jantung sang pendosa. Sang pencuri terpaku di tempatnya, merasa malu sekaligus takjub dengan perlakuan yang diterimanya. Dialog yang terjadi antara keduanya merupakan pertemuan antara puncak kemuliaan budi pekerti dan kerendahan nafsu manusia. Malik bin Dinar menjelaskan bahwa mencari sesuatu yang fana hanya akan membuahkan kelelahan yang tidak berujung di dunia maupun di akhirat. Beliau mengajak sang pencuri untuk beralih dari mengejar bayang-bayang menuju cahaya yang abadi. Kelembutan bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa seorang wali tidak pernah memandang hina kepada siapapun, termasuk kepada seorang pelaku maksiat sekalipun.
Sang pencuri yang biasanya hanya mendengar cercaan kini merasakan kehangatan yang belum pernah dia dapatkan sepanjang hidupnya. Dia menyadari bahwa kekayaan yang selama ini dia cari ternyata tidak mampu memberikan ketenangan seperti yang dirasakannya saat berhadapan dengan Malik bin Dinar. Rasa haus akan kebenaran mulai timbul di dalam jiwanya menggantikan rasa lapar akan harta. Percakapan malam itu menjadi titik balik bagi seorang insan yang sedang mencari jalan pulang, menuju ridho Sang Khalik. Melihat kesungguhan dalam mata sang pencuri Malik bin Dinar, kemudian mengajaknya untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat bersama. Beliau ingin menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar adalah ketika seorang hamba bersujud di hadapan Allah dengan penuh kepasrahan. Sholat 2 rakaat di sepertiga malam itu menjadi sebuah ritual penyucian bagi jiwa sang pencuri yang selama ini berlumuran dosa. Dalam setiap gerakan sholat, ada energi ilahiyah yang meresap ke dalam tulang dan dagingnya seolah menghapuskan noda hitam di hati. Selama melaksanakan ibadah tersebut, suasana di dalam rumah terasa sangat syahdu, dan dipenuhi oleh kehadiran para malaikat. Sang pencuri yang awalnya merasa asing, dengan gerakan sujud kini merasakan sebuah kelezatan iman yang luar biasa. Dia menangis terseduh-seduh menyadari betapa jauhnya dia selama ini dari kasih sayang Allah. Malik bin Dinar dengan sabar membimbing setiap langkah ibadah tersebut, seolah sedang menuntun seorang anak kecil yang baru belajar berjalan di atas kebenaran. 2 rakaat yang dilaksanakan malam itu terasa lebih berharga daripada seluruh emas dan perak yang ada di muka bumi. Seorang hamba yang sedang bertobat menemukan kembali jati dirinya sebagai makhluk yang mulia di hadapan Sang Pencipta. Kekuatan doa dan sujud mampu mengubah frekuensi jiwa sang pencuri dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Di bawah bimbingan sang wali, setiap bacaan sholat menjadi obat yang menyembuhkan luka batin akibat perbuatan buruk masa lalu. Malik bin Dinar tidak hanya memberikan pengajaran melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam beribadah. Beliau menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sang pencuri merasakan bahwa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya tiba-tiba terangkat dan hilang begitu saja. Keajaiban sholat telah mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat dalam perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Hidayah adalah rahasia Allah yang bisa datang kepada siapa saja yang dikehendakinya bahkan melalui jalan yang paling tidak terduga. Sang pencuri yang masuk ke rumah Malik bin Dinar dengan niat buruk kini keluar dengan hati yang telah dipenuhi oleh benih-benih keimanan. Dia menyadari bahwa pertemuan malam itu adalah anugerah terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya. Sinar hidayah telah menembus kegelapan kolbunya dan menghancurkan berhala-berhala nafsu yang selama ini menguasai dirinya. Proses perubahan hati ini terjadi begitu cepat namun sangat mendalam, karena adanya sentuhan ruhani dari seorang wali. Malik bin Dinar hanya menjadi perantara sedangkan yang membolak-balikan hati adalah Allah sang pemilik semesta. Keajaiban ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berputus asa dari rahmat-Nya, betapapun besar dosa yang telah dilakukan. Seorang hamba yang sungguh-sungguh ingin kembali akan selalu menemukan pintu maaf yang terbuka lebar baginya. Setiap tetes air mata tobat yang jatuh di sajadah malam itu menjadi saksi atas kemenangan cahaya di atas kegelapan. Sang pencuri merasakan sebuah kelegaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, seolah seluruh alam semesta ikut bergembira atas kembalinya dia ke jalan yang benar. Dia berjanji di dalam hati untuk tidak akan pernah lagi kembali ke jalan kemaksiatan yang selama ini menghancurkan hidupnya. Kekuatan hidayah telah memberikannya keberanian untuk memulai lembaran baru yang bersih. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa hidayah tidak bisa dicari dengan akal semata, melainkan harus dijemput dengan kerendahan hati. Malik bin Dinar telah menunjukkan cara menjadi magnet hidayah bagi orang lain dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau tidak menghakimi kesalahan masa lalu melainkan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik di bawah naungan ridho ilahi. Inilah hakikat dari dakwah para sufi yang senantiasa merangkul bukan memukul serta mengobati bukan menyakiti hati sesama insan. Setelah malam yang bersejarah itu, sang pencuri tidak lagi dikenal sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai seorang pencari kebenaran. Dia meninggalkan segala bentuk keburukan dan mulai mengikuti jejak langkah para guru sufi untuk memperdalam ilmu agama. Transformasi ini menunjukkan bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali selama masih ada kemauan untuk berubah. Kehidupannya yang baru diisi dengan ketaatan dan pengabdian yang tulus kepada Allah tanpa mengharapkan pujian manusia. Lingkungan sekitar pun mulai merasakan perubahan positif dari sosok mantan pencuri tersebut yang kini menjadi sangat ramah dan jujur. Dia membuktikan bahwa taubat yang nasuha
akan membuahkan buah yang manis berupa akhlak yang mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Kekuatan spiritual yang didapatnya dari Malik bin Dinar terus dijaga dan dikembangkan melalui zikir dan latihan rohani yang istiqomah. Dia menjadi bukti nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi suci kembali, seperti bayi yang baru lahir. Perjalanan dari kegelapan menuju terang memerlukan pengorbanan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi godaan nafsu. Sang hamba ini senantiasa mengingat pesan Malik bin Dinar agar tidak lagi tertipu oleh fata morgana dunia yang sangat menyilaukan. Dia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kedamaian yang dia rasakan saat ini jauh lebih indah daripada segala kemewahan yang dulu pernah dia impikan saat menjadi pencuri. Di dalam ilmu ma'rifat, transformasi ini disebut sebagai kematian sebelum mati, di mana seseorang mematikan nafsunya agar rohnya bisa hidup kembali. Sang mantan pencuri telah berhasil melewati ujian tersebut, dan kini dia berjalan di atas bumi dengan penuh kewibawaan iman,